Ketika kita berbicara tentang Marvel Cinematic Universe, tidak bisa dipungkiri bahwa era Infinity Saga yang mencakup fase 1 sampai fase 3 sudah menjadi tonggak sejarah dalam industri perfilman. Saga ini membangun dunia yang sangat didominasi oleh karakter-karakter pria yang ikonik seperti Tony Stark, Steve Rogers, sampai Thor. Ditambah dengan cerita yang saling berhubung satu sama lain. Namun, ketika kita memasuki era Multiverse Saga, arah MCU berubah secara drastis dan sangat signifikan. Sekarang kita memiliki lebih banyak lagi karakter wanita yang hadir sebagai protagonis utama maupun karakter pendamping. Tapi apakah perubahan ini terasa alami? Atau justru ini adalah hasil dari pemaksaan agenda representasi? Universe, let's talk about it. Sekarang saya akan mengajak kalian terlebih dahulu untuk melihat ke belakang. Era Infinity Saga dibangun di atas fondasi karakter pria yang sangat kuat. Tony Stark adalah miliarder yang jenius dan seringkali diperlihatkan sebagai karakter yang arogan. Tapi melalui perjalanan panjang, dia kemudian akhirnya menjadi pahlawan yang rela berkorban demi alam semesta. Steve Rogers adalah simbol dari moralitas yang teguh. Sementara Thor, Son of Asgard, membawa mitos dan kekuatan ke dalam dunia Marvel. Di era ini kita juga punya Hulk, Spider-Man, Ant-Man, Doctor Strange, Black Panther, dan ensemble pria dominan yang ditampilkan dalam film Guardians of the Galaxy, Avengers, dan Civil War. Sementara untuk protagonis wanita, hadir dalam film Captain Marvel, di mana dia menjadi karakter utama dalam film tersebut. Sementara karakter lainnya menjadi karakter pendukung yang sangat signifikan, mulai dari Black Widow, Scarlet Witch, Gamora, Hope Van Dyne alias The Wasp, dan ensemble wanita yang ada dalam film Avengers. Kebanyakan dari mereka memainkan peran pendukung atau menjadi bagian dari ensemble yang besar. Representasi wanita pada saat itu memang sangat terbatas. Tapi tidak begitu banyak dipertanyakan karena cerita yang mereka hadirkan memang terasa kuat dan fokus serta memiliki fondasi yang kuat. Dan itulah yang membuat Infinity Saga mendapatkan pujian yang begitu banyak dan tentu saja mencapai kesuksesan box office yang menciptakan sejarah dalam dunia industri perfilman. Tapi saat ini kita akhirnya memasuki era Multiverse Saga. Narasinya berubah secara drastis. Sekarang kita punya jumlah protagonis wanita yang telah melampaui jumlah protagonis pria. Karakter seperti Shuri mengambil alih mantle Black Panther, Kamala Khan memperkenalkan generasi baru superhero muda, dan Wanda Maximoff muncul sebagai salah satu tokoh yang paling kompleks dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Bahkan era Multiverse Saga ini dimulai dengan film Black Widow yang kembali memperlihatkan Natasha Romanoff, namun akhirnya memperkenalkan Yelena Belova yang akan menggantikan posisinya sebagai Black Widow. Karakter lain yang tampil sangat signifikan mulai dari Monica Rambeau, Jennifer Walters, Maya Lopez, Riri Williams, Kate Bishop, Agatha Harkness, Gaia, Layla El Fowley alias Scarlet Scarab, Power Broker alias Sharon Carter, Casey Lang, America Chavez, Riri Williams alias Ironheart, Jane Foster alias Mighty Thor, Taskmaster alias Antonia Dreykov, dan masih banyak lagi karakter-karakter wanita terutama yang hadir lewat film Eternals yang sebenarnya merupakan ensemble cast di mana perbandingan pria dan wanitanya 5:4. Untuk wanitanya ada Cersei, Tina, Makari, dan Ajak. Kita hitung juga Valkyrie yang sering muncul di film MCU di era Multiverse Saga ini, sampai Valentina Allegra da Fontaine yang sepertinya dipasang untuk menggantikan posisi dari Nick Fury untuk membentuk Avengers versi dia sendiri yang akan kita sebut sebagai Thunderbolts. Jumlahnya sangat mendominasi pria, yang notabene ada Shang-Chi, Peter Parker alias Spider-Man, Doctor Strange, Thor, Scott Lang, Sam Wilson, Bucky Barnes, Loki, Nick Fury, Mark Spector yang terasa sangat sedikit. Bahkan dengan memasukkan Deadpool dan Wolverine yang notabene berasal dari franchise sebelah yang akhirnya digabungkan ke MCU pun juga tidak bisa menandingi dominasi kaum wanita di MCU di era sekarang ini. Bahkan dengan menghitung kepribadian ganda dari Mark Spector, yaitu Stephen Grant dan Jack Lockley, juga tidak mampu menandingi dominasi kaum wanita di era sekarang ini. Bagi Marvel maupun Disney, mungkin ini merupakan sebuah perubahan besar yang mencerminkan upaya mereka untuk menyelaraskan diri dengan kebutuhan dunia modern, di mana representasi yang lebih inklusif dianggap sebagai sebuah langkah maju dan merupakan bagian dari adaptasi zaman. Tapi, tidak semua fans merasa puas dengan perubahan yang satu ini.
ini. Bahkan banyak yang menganggapnya sebagai sebuah perubahan non-organik. Kritik terbesar datang dari pengenalan karakter-karakter baru yang dianggap terlalu cepat dan tidak memiliki kedalaman cerita yang memadai. Kritik yang paling jelas mengarah kepada Riri Williams yang pertama kali diperkenalkan dalam film Black Panther Wakanda Forever, di mana dia diperkenalkan sebagai seorang remaja jenius, tapi perannya tidak cukup signifikan untuk memperkuat narasi utama dalam film tersebut, yang kemudian diputuskan untuk dikembangkan menjadi spin-off series yang akan kita saksikan nanti. Pun demikian dengan She-Hulk yang menghadirkan humor dan pesan feminisme yang membuat series tersebut seringkali kehilangan fokus kepada plot yang koheren. Gaia yang kemudian diperkenalkan sebagai Super Skrull di MCU tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang tiada banding yang bisa dia dapatkan tanpa arc yang memuaskan. Ibarat sekali menjentikan jari, dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Di antara karakter-karakter wanita tersebut, hanya sedikit yang mendapatkan arc yang memuaskan. Kita sebut saja Kamala Khan alias Miss Marvel yang memiliki kedalaman cerita yang cukup kuat sampai kepada akhirnya dia mendapatkan kekuatannya. Pun demikian dengan Kate Bishop yang terhubung secara tidak langsung dengan Clint Barton sampai akhirnya dia mewarisi mantel Hawkeye. Shuri yang arc-nya sebenarnya sudah dimulai sejak Infinity Saga, jadi merupakan sesuatu hal yang wajar. Pun demikian dengan Yelena Belova yang kemudian mewarisi mantel Black Widow. Hal ini menjadikan karakter-karakter wanita sebagian besar yang diperkenalkan melalui Multiverse Saga ini terlihat menjadi sebuah produk agenda daripada protagonis yang dikembangkan dengan baik. Polarisasi pun tercipta di kalangan para fans, di mana sebagian menyambut baik representasi yang lebih inklusif seperti ini dan merasa bahwa ini merupakan sebuah langkah positif untuk memberdayakan wanita dan menginspirasi generasi muda, terutama generasi Z, di mana harus diakui juga ada pergeseran generasi yang menikmati Marvel Cinematic Universe dan mungkin sebagai upaya dari Marvel dan Disney untuk menjangkau lebih banyak lagi audiens. Tapi di sisi lain dan merupakan sesuatu hal yang wajar ketika banyak yang merasa bahwa Marvel dan Disney sebenarnya telah mengorbankan kualitas narasi demi memenuhi agenda progresif seperti itu. Dan bagi mereka, tentu saja MCU sudah kehilangan nyawa dan jiwa yang telah dibangun oleh karakter-karakter seperti Tony Stark dan Steve Rogers, dan bahkan lebih kejamnya lagi ketika mereka pun akhirnya dianggap telah mengkhianati warisan dari Tony Stark dan Steve Rogers. Sebenarnya ada beberapa alasan di balik perubahan drastis seperti ini, di mana mereka memperkenalkan begitu banyak representasi karakter wanita, di mana industri hiburan memang mulai menyadari pentingnya merefleksikan dunia nyata yang lebih inklusif. Wanita adalah separuh dari populasi dunia, jadi memiliki lebih banyak protagonis wanita maupun karakter wanita secara keseluruhan dalam narasi adalah upaya untuk mencerminkan realita atau kenyataan tersebut. Penonton wanita adalah segmen yang sangat signifikan dalam demografi bioskop. Dengan memberikan mereka tokoh atau karakter yang mewakili atau merepresentasi mereka merupakan sebuah langkah strategis untuk bisnis dan industri. Dan di samping itu, MCU sebenarnya juga sedang berusaha untuk menggali lebih dalam lagi komik Marvel yang sebenarnya memang kaya akan karakter-karakter wanita. Masalahnya tidak hanya berhenti sampai di situ. Sekarang kita menghadapi yang namanya swap gender, yaitu proses mengubah gender karakter dari versi aslinya ke dalam versi lain. Yang terlihat dari sosok Taskmaster. Dalam komik, Taskmaster adalah Tony Master, sementara di MCU, jenis kelaminnya dirubah menjadi wanita, yaitu Antonia Dreykov. Dar-Benn yang menjadi villain dalam film The Marvels juga di swap gender menjadi wanita. Dan sejumlah karakter lainnya yang juga mengalami gender swap seperti ini. Salah satu alasan utamanya adalah untuk meningkatkan representasi wanita dalam cerita, terutama dalam peran-peran penting yang sebelumnya didominasi oleh pria. Jadi beberapa karakter dari komik dianggap perlu dimodifikasi agar lebih relevan dengan audiens masa kini, yang landasannya tentu saja adalah multiverse dan varian identitas yang tidak terbatas jumlahnya. Makanya jangan heran ketika ini dijadikan sebagai objek kritik karena memang kesannya terasa seperti pemaksaan agenda, di mana keputusan ini lebih didorong oleh tren sosial daripada kebutuhan naratif, dan hal ini pun akhirnya sering dianggap sebagai gimmick oleh kalangan fans. Dengan begitu banyaknya representasi wanita di era multiverse saga ini, keputusan untuk gender swap tentu saja merupakan sebuah langkah yang sangat memaksakan, di mana pada akhirnya mereka hanya menjadi simbol representasi, alih-alih mendapatkan kedalaman yang sama seperti karakter versi aslinya dari komik. Padahal, gender swap bukan merupakan sesuatu hal yang dilarang, asalkan bisa relevan dengan plot dan narasi yang dapat memperkaya cerita. Seperti misalnya karakter Sylvie dalam serial Loki, merupakan salah satu elemen penting dalam eksplorasi multiverse, dan bahkan swap gender kalau ditulis dengan baik akan mampu menarik audiens baru dan menciptakan sebuah pengalaman yang segar.
Sekarang kita sudah menapaki kaki di tahun 2025, di mana Multiverse Saga menyisakan beberapa judul film lagi. Yang paling terbaru yang akan segera kita hadapi adalah Captain America Brave New World, yang kalau kita lihat dari trailer, tentu saja karakternya didominasi oleh para pria. Meskipun masih harus diantisipasi lagi karena dalam film Thunderbolts, kita bakal menemukan ensemble cast yang juga dihuni oleh beberapa karakter wanita. Ada Yelena Belova, Antonia Dreykov alias Taskmaster, Eva Starr alias Ghost, dan Valentina Allegra da Fontaine. Tapi kabar baiknya kita ketambahan satu karakter baru yang adalah Sentry, karakter cowok. Jadi sepertinya penambahan kuota tersebut tidak akan terjadi lagi. Palingan juga akan ketambahan Invisible Woman alias Sue Storm melalui film The Fantastic Four First Steps. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan Avengers Doomsday yang kembali akan menampilkan ensemble cast. Lalu ada film Spider-Man keempat yang merupakan sequel dari Spider-Man No Way Home. Palingan juga kalau ada ketambahan adalah Felicia Hardy yang dirumorkan akan menjadi love interest-nya Peter Parker di film tersebut. Kemudian kita akan sampai dalam film Avengers Secret Wars sebelum kita kemudian beralih ke era Mutant Saga. Maka fokus dari MCU sekarang ini sudah bisa diarahkan kepada pengembangan cerita dan latar belakang yang jauh lebih mendalam untuk karakter-karakter yang sudah diperkenalkan. Seperti misalnya Riri Williams alias Ironheart yang akan mendapatkan spin-off seriesnya yang tentu saja itu menjadi sebuah kesempatan untuk menceritakan lebih dalam lagi tentang cerita atau backstory dari Riri Williams ini sebelum akhirnya kita bisa menerimanya sebagai Ironheart. Hal ini akan membuat para fans akan merasa lebih puas kalau Marvel menyajikan kualitas naratif yang baik karena tidak mungkin menghapus mereka-mereka yang sudah diperkenalkan sejauh ini. Dengan fokus yang sudah semakin menyempit dan menuju ke arah kesimpulan, maka tentu saja Marvel Cinematic Universe harusnya sudah berjalan di track yang sebenarnya. Tidak lagi kemana-mana dan tidak lagi memaksakan agenda gender equality yang disajikan secara kebablasan. Dari semua karakter wanita yang diperkenalkan oleh MCU sejauh ini, yang mana karakter yang memuaskan secara kualitas naratif dan menurut kalian yang mana yang merupakan pemaksaan agenda? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.